Shalom FGF, selamat pagi. Senang rasanya saya Jessica Pantau dapat menjumpai saudara semua pada online service kita hari ini. Saya percaya online service hari ini pasti memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti online service dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir dimanapun kami berada, dan Engkau sudah memberkati ibadah online kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua saudara jemaat FGF Kudus. Saya percaya walaupun kita belum bisa berkumpul untuk beribadah bersama di gereja, namun saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Sukacita dan damai Tuhan ada di hidup kita. Biarlah semua kita percaya, apapun situasi saat ini, janji penyertanya sempurna buat kita semua. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Percayalah, kita dapat melalui situasi ini karena janjinya ya dan amin. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia.
harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Aku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi kita saat ini, percayalah saudara, bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Allah Immanuel, Dia yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dalam keadaan apapun kita, mari percaya dan berharap hanya kepada Dia, Yesus. Saya ajak angkat tanganmu saudara, dan sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kau kuatkan
Shalom semua saudara jemaat IFJF Kudus dan saudara semua yang join dalam online service IFJF Kudus hari ini. Saya percaya semua Anda ada dalam perlindungan Tuhan, dan juga sungguh saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memelihara kita dengan luar biasa. Firman Tuhan berkata kepada kita semua dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Saya akan baca kepada saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Ya, Dia sendiri tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Ayat ini datang kepada kita semua, dan sungguh saya percaya ini bukan kebetulan sedang mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, keluarga kita, dalam perjalanan kita di hari-hari yang tidak mudah ini, firman Tuhan mau ingatin kita semua bahwa Dia Tuhan yang ada, hadir, tidak pernah meninggalkan saya dan tidak pernah meninggalkan saudara semuanya. Hari ini kita berbicara tentang Dia ada dalam setiap kehidupan kita semuanya. Dan saat Dia ada dalam kehidupan kita semuanya, tidak ada rencananya yang gagal, sekalipun kita ada di situasi yang dimana seakan-akan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan kelihatannya gagal, kelihatannya akan batal. Dunia boleh berubah, situasi boleh buruk, musim boleh tidak baik, janji Tuhan tetap ya dan amin. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal bagi setiap Anda dan saya yang berjalan bersama-sama dengan Dia. Ayat ini datang kepada Yosua ketika Musa akan ada di masa-masa akhir, di mana Yosua lah yang akan menggantikan Musa. Kita tahu kisah ini, dan di Yosua pasal 1 menceritakan lengkap tentang kisah ini. Dan pada waktu itu, ya, ketika kita baca ayat ini, kita akan pasti menemukan bagaimana situasi yang terjadi kepada Yosua secara pribadi. Dia tahu orang Israel seperti apa. Dia tahu bangsa ini seperti apa tindak tanduknya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, sulit dipimpin, sering mengeluh, sering menggerutu, padahal mereka telah melihat betapa besarnya pertolongan Tuhan yang datang menolong mereka sejak mereka ada di tanah perbudakan. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Tuhan mau ingatin Yosua bahwa Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ada dua hal yang seharusnya tidak menguasai kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Satu, jangan takut. Ketakutan adalah sebuah situasi di mana Anda kehilangan keyakinan, kepercayaan akan kehidupanmu yang akan baik-baik saja dalam kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Nah, kalau Anda dan saya adalah orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka hal pertama yang tidak boleh menguasai kehidupanmu adalah ketakutan. Karena tidak ada hal di muka bumi ini yang dapat melebihi kekuatan, kuasa, kedaulatan seperti Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Sehingga ketakutan tidak boleh menguasai saya dan menguasai saudara. Yang kedua dikatakan di sini, saudara, dan janganlah patah hati. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 Anda akan menemukan Tuhan mengingatkan kepada Yosua juga bahwa hatinya itu nggak boleh tawar. Hati yang tawar adalah sebuah kondisi di mana Anda hidup
mengetahui firman Tuhan, hidup dengan mempercayai firman Tuhan, tapi secara bersamaan Anda juga biarkan hidupmu dimasuki oleh apa kata dunia, apa kata setan, apa kata situasi yang Anda lihat, sehingga dua hal itu bercampur aduk, sehingga Anda bingung memilih mau percaya penuh kepada Tuhan, atau Anda mau menjadi orang hidup antara percaya dan tidak. Sehingga kalau saya boleh gambarkan, Anda seperti pot bunga yang terbuat dari tanah liat, yang ditaruh beban di atasnya, yang dimana pot bunga itu akan menjadi retak. Kondisi hati yang tidak kuat, kondisi hati yang goyah, kondisi hati yang tidak teguh. Berapa banyak orang yang sedang dikuasai oleh ketakutan. Berapa banyak orang yang sedang dikuasai oleh kondisi di mana hatinya sedang retak, tidak sungguh-sungguh berpaut, percaya, bersandar, berserah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya sederhana saja mau menyampaikan tentang dia ada buat saya dan saudara. Kalau dia berkata ini kepada Yosua, dia juga mau berkata kepada kita semua, supaya Anda tidak tinggal di dalam ketakutan, dan Anda tidak ada dalam kondisi yang dimana hatimu sedang patah, sehingga mengakibatkan engkau kehilangan semangat, engkau kehilangan gairah, engkau kehilangan kekuatan untuk terus melangkah dan mempercayai bahwa pandemi ini tidak akan menghancurkanmu. Pandemi ini tidak akan membuat engkau tinggal dalam keterpurukan. Tapi justru pandemi ini, ataupun situasi apapun yang kau sedang hadapi, adalah kesempatan bagi engkau membuktikan kata-kata firman Tuhan yang berkata, dia sendiri yang berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau dia berjalan di depanmu, ini sedang berbicara tentang pemeliharaan untuk hari esok saya dan hari esok saudara. Dia telah ada di depan kita. Dia telah ada di hari esok kita. Dia telah ada di minggu depan, bulan depan, tahun depan. Bahkan di hari-hari esok yang tak terbayangkan sekalipun dia sudah ada di sana. Kalau engkau berkata hari ini engkau sedang menghadapi persoalan yang begitu sulit, dan engkau bingung menemukan solusinya, engkau bingung menemukan apa yang engkau harus lakukan, bukankah engkau punya Tuhan yang sudah ada di hari esokmu? Dia tahu tentang segala sesuatu tanpa Anda memberitahunya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hanya untuk mengingatkan Anda dan saya. Kalau yang pertama saya bilang, kalau dia menyertai engkau, dia ada di depanmu, dia melindungi engkau, dia menjaga engkau. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh ada dalam kondisi hati yang patah, tawar. Sekali lagi hanya untuk mengingatkan semua kita bahwa hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk jangan pernah mengeluh, menggerutu, marah tentang situasi apapun yang sedang kita hadapi. Saudara dikasih oleh Tuhan, berapa sering kita menyerah sebelum kita melakukan sesuatu, karena kita pikir sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sulit. Hari-hari ini banyak orang yang gak mau melangkah lagi. Hari-hari ini banyak orang yang gak mau mencoba lagi. Hari-hari ini banyak orang yang gak mau bangkit karena mereka berpikir apa yang akan mereka lakukan terlalu sulit, sehingga mereka tetap ada dalam kondisi seperti itu. Waktu mengatakan ini, saya diingatkan Tuhan untuk mengatakan, anak yang hilang dalam keterpurukan, dalam keberdosaannya dia, dalam kejatuhannya dia yang sangat, dia berkata, aku akan bangkit pulang ke rumah Bapa. Kata-kata aku akan bangkit adalah sebuah tindakan iman, bahwa dia percaya pada waktu dia pulang ke rumah Bapa, dia akan menemukan kekuatan, kemampuan, pemulihan. Walaupun ini hanyalah sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang, dinar yang hilang, anak yang hilang, di mana kata kuncinya bahwa surga
mencari yang terhilang, bahwa surga menerima yang terhilang, yang mau memilih bangkit. Surga menyertainya dengan sebuah kekuatan untuk Anda mengalami yang namanya kebangkitan, terobosan kehidupan. Saudara, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa ikut Tuhan begitu sulit? Sepertinya susah dilakukan. Banyak gagal. Apa yang kita lakukan sepertinya tidak berhasil. Berapa banyak Anda sampai hari ini mungkin masih bertanya-tanya, kenapa musim ini seperti ini? Kenapa situasi ini seperti ini? Saudara dikasih Tuhan, hari ini sebelum kita mengatakan kata-kata yang tidak baik tentang situasi yang sedang kita hadapi, pikirkan tentang seseorang yang tidak bisa berkata-kata karena dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara. Artinya, kalau Anda punya mulut hari ini, gunakan mulutmu untuk memperkatakan apa yang baik, walaupun situasimu buruk. Sebelum kita mengeluh tentang rasa makanan yang Anda santap, pikirkanlah tentang seseorang yang mungkin untuk makan sesendok saja tidak ada. Di rumah kita kadang-kadang kita mungkin menemui makanan yang tidak enak. Di rumah mungkin kita menemukan makanan yang tidak sesuai dengan selera kita. Tapi kadang-kadang saya berkata kepada anak-anak saya bahwa apapun yang ada di atas meja, ayo kita nikmati dengan sukacita. Karena kalaupun tidak enak, kalaupun tidak sesuai dengan rasa atau selera yang kita mau, kita masih bisa makan. Banyak orang yang tidak bisa makan. Banyak orang yang sedang kelaparan. Banyak orang yang tidak punya pilihan untuk makan apa, sementara Anda punya banyak pilihan untuk makan di mana. Mari kita mau bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan mengeluh. Sebelum kita mengeluh, tidak punya apa-apa. Anda mungkin berkata, saya tinggal di rumah orang. Ya karena Anda ngontrak rumah orang contohnya. Anda nggak punya motor, Anda nggak punya mobil, atau nggak punya yang orang lain punya, nggak punya pekerjaan seperti temanmu, nggak punya usaha seperti usaha temanmu, dan kau mulai mengeluh, mulai membanding-bandingkan tentang apa yang ada padamu dengan apa yang orang lain punya. Bukan untuk memotivasi diri untuk beraktivitas, bekerja, berusaha, dan terus bergantung kepada Tuhan. Dengan melihat apa yang terjadi, apa yang orang punya. Tapi dengan melihat apa yang orang punya, apa yang orang miliki membuat engkau marah, cemburu, iri hati. Kemudian mulai mengeluh. Dan pada akhirnya engkau mungkin mulai berkata, percuma aku ikut Tuhan. Kenapa aku tidak sama dengan teman-teman saya yang kelihatan mereka punya, berada. Mungkin dalam waktu perjalanan hidupmu ada teman-temanmu yang pernah mengajak engkau untuk ke tempat-tempat yang dimana kata orang tempat pesugihan. Karena begitu banyak orang yang melakukan itu. Dan saya pernah punya pengalaman melayani di lereng Gunung Lawu yang namanya Pringgondani itu adalah ada beberapa pancuran yang di situ ketika kami melayani di sana. Informasi yang kami dapatkan adalah itu adalah salah satu ritual untuk orang-orang yang sedang mencari pesugihan, mencari kekayaan, mencari kelimpahan. Bahkan pernah saya naik Gunung Lawu sampai di sana ada yang namanya pasar setan. Saya tidak tahu apakah hari ini di Gunung Lawu di puncak itu ada istilah yang sama yang saya katakan tadi, di mana ada transaksi, ya. Orang-orang yang datang yang mau mencari berbagai macam hal yang mereka mau cari.
mereka datang ke sana untuk menemukan itu. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh ke Pringgondani, nggak usah jauh-jauh ke lereng Gunung Lawu. Tapi mungkin di sekitar Anda ada banyak orang yang dengan sengaja menawarkan Anda untuk datang ke tempat-tempat perdukunan, datang ke tempat-tempat pesugihan, yang dimana Anda ditawarkan untuk cepat menjadi kaya. Nah, di waktu-waktu ini Anda mungkin tergoda untuk melakukannya. Ya, karena Anda berpikir bahwa Anda mengikut Tuhan pun hidupnya mungkin setengah mati, hidupnya mungkin susah, hidupnya mungkin menderita. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Mungkin Anda juga tidak akan sampai ke tempat-tempat pesugihan. Tapi mungkin di hatimu, mari kita tanya. Anda mungkin mulai berkata, percuma aku mengikut Tuhan. Ketika mulai lihat orang lain punya dan Anda nggak punya. Asaf melakukan hal yang sama. Seorang hamba Tuhan yang berkata, percuma aku menjaga hati yang jernih, yang bersih. Karena dia mulai melihat sekitarnya seakan-akan hidup mereka jauh lebih enak, padahal mereka jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Anda mengeluh bahwa Anda tidak punya apa-apa, pasti ada orang yang jauh lebih tidak punya apa-apa dari saya dan saudara secara materi. Ada orang tinggal di jalan, meminta-minta untuk makan. Anda masih punya makan. Anda masih punya pekerjaan mungkin. Anda masih bisa punya penghasilan. Bahkan kalaupun seakan-akan tidak semua yang saya sebutkan Anda nggak punya. Anda punya segala-galanya di dalam Tuhan yang memelihara Anda dan saya. Dan kata firman Tuhan tadi, tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Sebelum Anda mengeluh bahwa Anda buruk, situasi ini sedang menghancurkan hidupmu, keluargamu. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kehilangan usaha, ada orang yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak income. Dan kita mulai berkata, saya dalam keadaan sangat buruk ini, pastor. Dan kita begitu mudah untuk mengatakan, di mana Tuhan? Saya pernah berkata kepada saudara bahwa bayangan saya tahun ini, paling tidak saya bisa membeli barang-barang, paling tidak bisa membetulkan mobil. Bahkan bayangan saya paling tidak tahun ini, di bulan Maret atau April, saya bisa ganti mobil. Itu bayangan saya di akhir tahun 2019. Tapi semuanya berubah. Paling tidak yang real adalah bulan April itu seakan-akan bayangan saya bahwa saya akan mendapatkan sekian puluh juta. Saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Dari usaha pertanian di Manado, vanili. Tapi bulan April ketika panen, wow, menyedihkan. Jauh dari apa yang saya bayangkan. 10% pun tidak. 5% pun tidak. 3% dari apa yang saya bayangkan. Itu pun tidak sampai. Buruk secara manusia. Sakit secara manusia. Apalagi di masa di mana pandemi ini kita butuh uang. Tapi situasi itu menjadi pembelajaran bagi saya untuk tidak marah-marah, untuk tidak mengeluh, tapi membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya Dia untuk memberkati saya dan keluarga saya. Kalau Anda berkata bahwa Anda dalam keadaan buruk, pikirkanlah tentang orang yang jauh lebih buruk dari keadaanmu. Sebelum Anda mengeluh tentang suami, istri, anak-anak mungkin. Karena di rumah tangga ada begitu banyak persoalan yang bisa muncul. Ada kekecewaan demi kekecewaan yang bisa saja terjadi. Mungkin Anda yang menonton tayangan ini, Anda sedang kecewa sama suamimu, sama istrimu.
Dan Anda mungkin mulai berkata, aku menyesal menikah dengan kamu. Mari hal sederhana yang kita pikirkan. Pikirkanlah tentang orang-orang yang hari-hari ini sedang bergumul untuk minta pasangan hidup. Dan sampai hari ini mereka mungkin belum menemukan. Artinya, apapun dan situasi keluargamu, rumah tanggamu, apapun situasi suamimu, istrimu, lakukan apa yang baik dengan mulutmu, dengan mempercayai bahwa Tuhan ada menyertaimu dan Dia tahu segala persoalan. Katakan apa yang baik, doakan. Karena memang kebahagiaan dalam keluarga tidak jatuh dari langit, tapi kebahagiaan itu diciptakan bersama-sama dalam kekuatan Tuhan. Sebelum Anda mengeluh tentang anak-anak, anak saya nakal, anak saya sulit dibilangin, pikirkanlah tentang orang tua atau keluarga-keluarga atau suami istri yang sedang bergumul bertahun-tahun dan mereka belum mendapatkan keturunan. Artinya, mari kita bersyukur dengan apapun dan bagaimanapun kondisi anak-anak kita. Di rumah, bagi saya, kebahagiaannya adalah ketika melihat anak-anak ada di rumah bersama dengan saya dan istri saya. Dengan dinamika dalam rumah-rumah kita. Ya memang kadang-kadang anak-anak menjengkelkan mungkin. Tapi bagi saya kehadiran anak-anak di rumah, sekali lagi, dengan segala macam dinamika kehidupan di dalam rumah, bagi saya adalah sebuah kebahagiaan untuk melihat anak-anak tumbuh di rumah bersama-sama saya dan istri saya, dan melihat mereka bersama-sama saya dan istri bertumbuh mengenal Tuhan. Bahkan saya berkata bahwa beberapa tahun lagi mereka mungkin akan kuliah di luar kota, jauh dari saya sama istri saya. Itulah saat-saat yang mungkin menyedihkan bagi saya karena saya nggak bisa lihat mereka. Saya nggak mungkin hari-hari bisa bersama dengan mereka di kemudian hari, di tahun-tahun berikutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Mazmur 121 ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari hari ini, besok, sampai hari-hari, bahkan sampai pandemi ini selesai. Saya hanya mau ingatkan kepada Anda dan saya, Dia Tuhan ada bagi saya dan bagi saudara, dan tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya. Selalulah percaya, apapun situasimu, Dia ada untuk menolongmu. Dia ada untuk membuat engkau baik-baik saja. Bahkan kalau terasa sulit, saudara, Tuhan sudah biarkan engkau berproses menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi semakin baik kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan akhiri dengan ini. Kata-kata memiliki dampak yang sangat besar, karena kata-kata dapat membangkitkan semangat hidup, tapi juga dapat memadamkan semangat hidup. Kata-kata Anda dapat menentukan siapa teman yang mendekat dan siapa teman yang menjauh. Kata-kata Anda akan mempengaruhi suasana kehidupanmu. Oleh karena itu, kalau Dia Tuhan menyertai, berjalan di depanmu, melindungimu, senantiasa katakanlah bahwa engkau tidak pernah sendiri dalam menghadapi kehidupan ini. Anda mungkin berkata, pastor, situasi ini terlalu sulit. Mungkin rencana Tuhan gagal atas hidup. Mulailah untuk mengatakan kata-kata firman dan lakukanlah tindakan iman. Saya berkata minggu lalu, tindakan-tindakan iman, perbuatan-perbuatan, tingkah lakumu harus berbicara kuat. Lebih daripada sekedar kata-kata yang keluar. Artinya, seluruh kehidupan kita dari apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan harus berjalan seiring dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan.
Sehingga apapun situasi yang sedang kita hadapi tidak akan pernah mempengaruhi rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti ya dan amin. Situasi Yusuf seakan-akan mau menggagalkan dia dari apa rencana Tuhan untuk dia jadi penguasa di Mesir. Kakak-kakaknya mungkin hadir sebagai kehadiran yang mau menghancurkan Yusuf. Istri Potifar seakan-akan sedang semakin menjerumuskan Yusuf masuk penjara. Tapi tangan Tuhan yang ajaib justru memakai musim sulit itu, perjalanan yang tidak enak itu, untuk memproses Yusuf jadi pemimpin yang kuat dan ada dalam hikmat Tuhan. Saudara, hari ini sebelum saya akhiri, apapun musim yang sedang kita hadapi, tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara yang sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan dikuasai oleh ketakutan. Jangan biarkan hatimu tawar dan patah. Jangan suka mengeluh dan menggerutu. Tapi katakanlah apa yang baik dan lakukanlah tindakan-tindakan yang sebagaimana Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Amin firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati engkau semuanya, Tuhan yang melindungi engkau semuanya. Dia ada dalam hidupmu untuk terus memimpinmu, berjalan bersama dengan engkau, dan melakukan terobosan demi terobosan dalam kehidupan. Apapun musim yang sulit, apapun situasi yang tidak mudah yang sedang Anda dan saya hadapi, tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan bagi Anda dan saya yang berjalan bersama dengan Dia. Terima kekuatan baru, terima semangat yang baru. Dimanapun yang engkau berada, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan membuat engkau menjadi orang-orang yang semakin naik. Tuhan membuat engkau menjadi orang-orang yang melihat terobosan terjadi di hidupmu, di rumah tanggamu, di pekerjaan, di usaha. Terima damai sejahtera, terima sukacita surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Tetap sehat dan God bless you. Halo saudara, saya percaya online service hari ini sudah memberkati kita semua. Dan saya juga percaya sepanjang minggu ini Tuhan pasti memberkati dan menyertai kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.